Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papuk. Selamat menonton. Pertama, siapkan loyang. Saya gunakan loyang ukuran 16 cm. Olesi tipis-tipis dengan margarin ke semua permukaan loyang. Setelah permukaan loyang rata dengan margarin, taburi tipis-tipis dengan tepung terigu. Setelah permukaan loyang rata dengan tepung terigu, ini disisihkan dulu. Sebelumnya saya sudah panaskan panci dengan air secukupnya. Ini sudah mendidih. Letakkan 150 gram margarin setara 7 sendok makan sedang. Ini dilelehkannya menggunakan api kecil. Cukup meleleh saja, jangan sampai encer seperti minyak agar hasil bolunya tidak turun. Setelah margarin meleleh seperti ini warnanya masih tetap keruh ya. Ini disisihkan dulu. Siapkan panci. Masukkan 3 butir telur utuh. Saya pakai ukuran besar. Tambahkan 150 gram gula pasir setara 10 sendok makan sedang. Setengah sendok teh vanili cair. Ini bisa diganti dengan yang bubuk. Setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak, sekitar 7 menit. Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak, matikan mixernya dulu. Tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang, setara 15 sendok makan sedang. Ini dimasukkannya bertahap sambil diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Saya pakai yang double acting. 40 ml kental manis setara 1 saset. Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan. Mixer dengan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik. Tujuannya hanya untuk mencampur saja. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya dulu. Lalu aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan margarin yang tadi sudah dilelehkan. Ini sudah tidak panas ya. Lalu aduk hingga tercampur rata.
Ini diaduknya pelan-pelan saja, gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas agar mudah tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan karena bisa menyebabkan bolu bantat atau gagal mengembang. Setelah adonan tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan panci, tambahkan 100 ml air. Masukkan setengah bungkus agar-agar tanpa rasa, setara 4 gram. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, lalu angkat dan tuang ke dalam adonan. Ini nggak apa-apa dalam keadaan panas, karena kalau nunggu dingin agar-agarnya akan set atau padat. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ambil sedikit adonan atau secukupnya. Ini akan digunakan untuk membuat motif di bagian atas bolu. Tambahkan pasta coklat secukupnya. Ini sekitar 1/3 sendok teh. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Lalu tuang semua adonan ke dalam loyang. Kemudian beri motif di bagian atasnya dengan adonan coklat yang tadi sudah dibuat. Lalu hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar, dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan panci sekitar 10 menit. Ini bagian dalam panci saya beri sarangan agar loyang tidak terkena langsung dengan panci. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam panci. Panggang dengan api kecil selama 30-35 menit atau sampai matang. Untuk tutupnya saya gunakan tutup yang berbahan aluminium atau besi agar panas atas bawah lebih merata. Setelah 35 menit, buka tutup panci. Lakukan tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, berarti bolunya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari panci. Selagi masih panas, keluarkan bolu dari loyang. Ini hasilnya cantik banget ya. Bagian dalam loyangnya juga bersih, tidak lengket sama sekali. Nah, ini dia bolu agar-agarnya sudah jadi. Ini hasilnya menul-menul banget ya, mengembang dengan baik. Ini mau saya potong dulu. Ini kelihatan ya, bolunya lembut banget. Bagian dalamnya lembab, tidak kering. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, dimakan nggak seret. Saya juga sudah coba menyimpan bolu ini dalam wadah tertutup selama 3 hari. Rasanya tetap enak, tetap lembut dan mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.